Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Fayhana, mahasiswi KM 402 PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia. Untuk memenuhi tugas psikologi komunikasi digital, saya akan mempresentasikan tentang makalah yang saya buat, yakni jurnal dalam JIS yang berjudul Navigasi Digital Soundscape, yakni dinamika regulasi kognitif dalam pembentukan kesadaran sosial generasi Z. Kenapa saya memilih topik ini? Karena adanya digital soundscape dan dampaknya terhadap regulasi kognitif serta pembentukan kesadaran sosial terhadap generasi Z menggunakan banyak sekali hal yang sangat marak terjadi, yakni penggunaan digital soundscape tersendiri dengan generasi Z. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi adanya fenomena digital soundscape ini, yakni salah satunya adalah generasi Z sendiri yang terlahir di era digital dan juga bertumbuh kembang di era digital. Hal ini menyebabkan beberapa diferensiasi dalam mengkonsumsi mengkonsumsi sistem digital ini dan informasi digital. Lalu yang kedua yakni digital soundscape, yaitu di mana lingkungan akustik digital yang kompleks dan multidimensional. Hal ini memaksa Gen Z untuk bisa mencerna beberapa informasi sekaligus secara konstan, dan juga ada pula kemampuan filter, yakni kemampuan bagaimana Gen Z memilah informasi yang begitu penting dan tidak. Lalu yang ketiga ada transformasi komunikasi, yakni dampak signifikan yang terjadi terhadap digital dan juga terhadap interaksi sosial. Yang terakhir yakni adalah karakteristik unik Gen Z saat mengkonsumsi media digital maupun saat berada di digital soundscape tersebut, terutama dalam mengadopsi teknologi secara inherent, yakni menganggap bahwa ekosistem digital sudah merupakan bagian dari natural kehidupannya, serta kemampuan multitasking dan parallel processing yang superior membedakan Gen Z dengan generasi sebelumnya. Yang kedua yakni digital soundscape atau lingkungan akustik digital yang kompleks dan multidimensional. Dalam artian, generasi Z tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengkonsumsi volume digital ataupun bagaimana mereka mengkonsumsi konten audio digital, tapi melibatkan beberapa kognitif, yakni kemampuan kognitif Gen Z tersendiri untuk memanage ataupun memilah konten tersebut, sehingga ada proses kognitif yang cukup kompleks yang digunakan untuk memproses dan menginterpretasi dan serta merespon informasi audio digital tersebut secara konstan. Dalam digital soundscape, makna dari regulasi kognitif di sini adalah kemampuan bagaimana individu dapat melibatkan kemampuannya untuk mengontrol dan mengarahkan serta mengoptimalkan proses mental saat menghadapi audio digital yang kompleks dan juga berkelanjutan, termasuk bagaimana mengelola informasi yang datang bertubi-tubi secara berkelanjutan di media sosial maupun di media digital lainnya. Adapun 3 teori yang mendasari adanya fenomena Gen Z dalam soundscape, kognitif, dan sosial. Yang pertama yakni teori tradisional yang Murray, yaitu bagaimana ekologi akustik fisik terbentuk. Akustik fisik tersendiri merupakan aspek-aspek fisik dari lingkungan yang dapat mempengaruhi bagaimana suara itu diproduksi ataupun dibentuk dan ditransmisikan secara langsung juga diterima. Dan sekarang makna ini meluas dan juga diperbaharui karena adanya transformasi ke era digital, sehingga dinamakannya digital soundscape atau kognitif, yakni kemampuan mengontrol dan mengarahkan proses mental bagaimana mereka menerima, mentransmisi dan juga mengfilter serta menerima berbagai informasi yang berkelanjutan. Hal ini mengarah pada model Bradley dan Hitch ya pada tahun 1974, yakni working memory system yang terdiri dari sentral eksekutif atau pengontrol utama dan juga subsistem, yakni subsistem yang memproses informasi spesifik tersebut, termasuk mengklarifikasi dan juga memfilter beberapa informasi yang penting atau yang menurutnya dibutuhkan. Yang berikutnya yakni adanya proses utama dalam digital soundscape. Ada 3 proses yang dilibatkan dalam proses utama berikut. Yang pertama yakni selective attention,
yakni perhatian yang selektif sesuai dengan preferensi individu dalam konten digital. Yang kedua, adanya cognitive load management, yakni pengelolaan beban kognitif, di mana tadi proses kemampuan mengontrol dan mengarahkan proses mentalnya itu dikelola dengan baik sehingga dapat memilih bagaimana konten yang sesuai dengan preferensi mental health-nya. Lalu ada juga metacognitive awareness, yakni kesadaran metakognitif. Yang terakhir yakni aspek atau teori pembentukan kesadaran sosial yang melibatkan teori pembelajaran sosial Bandura pada tahun 1977, yakni pembelajaran melalui observasi dan inisiasi. Yang kedua, model dalam konten digital. Ini juga melibatkan teori development milik Vygotsky tahun 1978, adanya pembelajaran melalui interaksi dengan ahli. Secara tidak langsung mereka mengkonsumsi media digital yang luas, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan ahli yang cukup luas juga dengan beberapa koneksi yang cukup luas. Yang kedua, adanya paparan perspektif beragam dalam digital soundscape. Beberapa orang memahami digital soundscape sebagai hal yang begitu luas, termasuk beberapa informasi yang luas juga. Yang ketiga, adanya integrasi sistemik, yakni input digital, lalu adanya regulasi kognitif tersebut, bagaimana kemampuan individu untuk memproses dan juga memanage mental dalam mengontrol dan mengarahkan mental tersebut saat menerima, mentransmisi pesan yang didapat dari media digital. Lalu bagaimana outputnya dan juga kesadaran sosial saat mereka berinteraksi dihadapi oleh keadaan kondisi fisik face to face bersama dengan manusia atau lawan bicara secara langsung. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni dengan paradigma interpretatif dan fokusnya mengalami kepada pengalaman subjektif dalam navigasi digital soundscape, serta justifikasinya terhadap eksplorasi mendalam tentang kompleksitas fenomena yang diangkut dalam topik navigasi digital soundscape ini adalah fenomena penegasan volume. Lalu untuk karakteristik partisipannya, kami mengkategorikan kepada kriteria inklusi, yakni yang lahir pada tahun 1997 dan 2007 hingga 2007, yakni sekitar itu karena mereka adalah generasi Z, yakni pengguna aktif media digital. Lalu untuk jenis kelamin 55% perempuan dan 45% laki-laki pada usia rentang 18 hingga 28 tahun. Profesinya 30% pekerja profesional, 25% freelancer, 20% mahasiswa, serta 25% lainnya masih menempuh pendidikan. Untuk pendidikan 40% sarjana, 35% SMA, 25% diploma, dan penggunaan media digital 6-10 jam rentangannya per hari. Penelitian ini menjuru kepada profil navigasi digital soundscape. Saat kita meninjau kepada profil navigasi digital soundscape para generasi Z, ada beberapa skema yang kami simpulkan. Yang pertama, adanya pola konsumsi multimodal, di mana beberapa partisipan kami melaksanakan 85% itu melaksanakan layering audio, musik, dan podcast with voice. Secara tidak langsung mereka mengkonsumsi audio secara double bersamaan. Mereka mendengarkan podcast namun juga dengan instrumen musik seperti jazz, jacuzzi, ataupun instrumen kosongan lainnya. Yang kedua, yakni contextual switching atau mereka menyesuaikan sesuai dengan situasinya, yakni switch musik sesuai dengan kondisi dan situasi mereka. Misal mereka sedang bad mood, musik yang digunakan adalah genre-genre galau. Lalu untuk mereka saat di hari-hari menyenangkan, mereka akan menggunakan musik yang cenderung ke genre pop atau ritmenya hip hop. Lalu untuk yang kedua, adanya interaksi algoritma yang terpersonalisasi. Di sini kami menemukan beberapa kurasi aktif versus resistensi algoritma. Nah, sebetulnya beberapa partisipan sudah memahami bagaimana algoritma itu bekerja, dan mereka dengan sengaja ada yang menghindari menyukai konten yang mereka sukai, yakni preferensi konten mereka secara signifikan dengan sengaja, karena dikhawatirkannya konten yang akan muncul ke depannya adalah konten yang sesuai dengan algoritma preferensinya. Maka mereka lebih memilih untuk
menonton konten random agar konten yang masuk di feednya tidak hanya konten preferensinya. Yang ketiga, hal ini sebelumnya yang kedua ini memasuki ke dalam strategi filter bubble tadi, yakni mereka menghindari filter bubble karena khawatirnya semua konten yang mereka konsumsi akan sesuai dengan preferensinya yang menyebabkan cepat jenuh. Lalu yang ketiga, adanya mekanisme penelusuran sosial. Hal ini bisa dilaksanakan melalui adanya WhatsApp sebagai platform sharing ataupun platform outsourcing, di mana mereka dapat reach out beberapa kenalan atau influencer ataupun juga teman dan saling berbagi preferensi konten, sehingga mereka memiliki gatekeeper informasi, termasuk memiliki influencer sebagai gatekeeper informasi tersebut. Yang keempat, adanya adaptasi ritme temporal, yakni sinkronasi dengan ritme sirkadian, dan yang kedua, integrasi dengan kalender akademik. Maksud dalam adaptasi ritme temporal di sini adalah mereka menggunakan sosial media ini tergantung dengan kalender akademik mereka. Misal saat ujian mereka akan mengurangi konsumsinya dibanding dengan hari-hari biasa. Fenomena yang cukup unik, yakni adanya penegasan volume yang bisa kita katakan atau kita sebut dengan fenomena unik Gen Z. Mengapa demikian? Karena adanya fenomena di mana Gen Z lebih memilih untuk menggunakan volume tinggi di tempat umum maupun di kondisi dan sikon yang tidak mendukung. Sebenarnya apa itu penegasan volume? Penegasan volume dapat diartikan sebagai volume tinggi sebagai territorial marking, atau bagaimana dia membatasi ruang pribadinya, seperti itu. Lalu adanya audio sebagai ekspresi identitas dan claim space bahwasannya yaitu tadi untuk territorial marking dan juga sebagai ekspresi identitas, secara langsung mereka mengklaim bagaimana space umum itu yang dirasanya milik mereka. Lalu adanya ketidaksensitifan kontekstual dalam situasi yang formal, seperti contoh adanya Gen Z yang menerapkan volume tinggi tersebut saat kondisi rapat. Lalu yang kedua, adanya manifestasi konkret. Scroll TikTok atau Instagram dengan volume tinggi di ruang publik seperti di KRL, di kereta LRT, di busway, dan lain sebagainya. Lalu adanya ringtone keras dalam meeting formal. Hal ini juga termasuk dengan manifestasi konkret dan juga resistensi terhadap mode silent. Mereka cenderung tidak atau menghindari mode silent karena khawatirnya saat di silent itu tidak sadar. Begitu, jadi seringkali tidak terangkat seperti itu. Lalu adanya kutipan partisipan, salah satu partisipan kami saat kami tanyai mengapa lebih men-setting volumenya atau ringtone-nya itu di volume tinggi. Respons yang sering kali disampaikan adalah, saya sering scroll TikTok sebetulnya dengan volume kencang, bahkan kalau ada orang lain di sekitar rasanya kayak ini konten yang saya suka dan saya mau orang-orang tahu tentang apa yang saya suka. Dan hal ini juga melibatkan faktor psikologis, yakni territorial marking, ekspresi identitas, dan juga claim space. Salah sebuah paradoks utama, yakni dualitas kesadaran sosial versus diskoneksi antara kemampuan digital dan sosial interpersonal. Di manakah sisi paradoks tersebut? Adanya dualitas kesadaran sosial digital, yakni berfokus pada eksistensi pemrosesan informasi, bagaimana mereka memproses informasi yang mereka terima sesuai dengan preferensinya dan ingin diketahui atau diklaim secara umum atau publik dengan orang sekitarnya. Yang kedua, mengoptimalkan input dan output digital. Lalu yang ketiga, beroperasi dalam lingkungan terkontrol atau smartphone dan aplikasi, versus dengan diskoneksi antara kemampuan digital dan sosial interpersonal. Sedangkan kemampuan interpersonalnya yakni membutuhkan pembacaan situasi real time, lalu melibatkan empati dan perspektif orang lain, serta beroperasi dalam lingkungan dinamis yang tidak terprediksi. Artinya, jika ada fenomena tersebut, penegasan volume, individu tersebut belum bisa membaca situasi real time dengan baik, menempatkan empati dan perspektif orang lain, bahkan hingga saat beroperasi dalam lingkungan dinamis yang tidak terprediksi. Navigator strategis dengan regulasi kognitif yang tinggi, kesadaran sosial yang sangat luas, optimalisasi digital soundscape untuk pembelajaran. Namun, karenanya ada
penemuan fenomena tersebut, penegasan volume, terjadilah sebuah paradoks atau ditemukanlah sebuah paradoks, yakni ketidaksensitifan kontekstual dalam interaksi fisik oleh beberapa universitas di US dalam menangani adanya penegasan volume tersebut. Yang pertama dalam implikasi pendidikan, yakni diwajibkannya atau diadakannya program edukasi etika audio atau etika audio digital, lalu adanya pengembangan kesadaran kontekstual. Secara organisasi dapat dilaksanakan dengan kebijakan workspace yang mengakomodasi Gen Z dengan training digital etiquette. Lalu untuk teknologi, lebih diterapkannya dengan fitur contextual awareness dalam setiap aplikasi. Lalu adanya smart volume control berdasarkan lingkungan. Jadi saat terdeteksi lingkungan tersebut ramai ataupun di ruang publik, maka volume akan terresistensi atau terkurangi secara otomatis. Dari penelitian ini ditemukannya temuan utama, yakni pola penegasan volume, di mana fenomena identitas digital dengan volume sebagai territorial marking atau preferensi pribadi yang hendak diklaim menjadi preferensi publik. Yang kedua, adanya paradoks kesadaran sosial. Hal tersebut disebabkan karena adanya paradoks kesadaran sosial. Yang pertama yakni regulasi kognitif yang tinggi yang tidak senada atau berkorelasi dengan kesadaran kontekstual. Yang ketiga, adanya strategi navigator. 30% dari seluruh Gen Z atau generasi Z yang aktif pengguna digital paling efektif namun tetap menunjukkan yaitu ketidaksensitifan. Lalu adanya kontribusi teoritis. Yang pertama, adanya model tipologi, yakni navigasi digital soundscape dengan dimensi penegasan volume tadi, di mana ternyata ruang digital soundscape itu dapat mempengaruhi adanya penegasan volume seperti itu. Lalu adanya yang kedua, framework interaksi dinamis, yakni regulasi kognitif dengan kesadaran sosial. Yang ketiga, adanya konsep paradoks kesadaran sosial digital versus fisik, bagaimana mereka berada di lingkungan digitalnya versus dengan berada di lingkungan fisik secara interaksi secara langsung. Lalu yang ketiga yakni transformasi perilaku Gen Z dari konsumsi personal ke social broadcasting dan identify projection, di mana kembali lagi seperti hal preferensinya yakni ingin menjadi identitas dirinya dan juga menjadi hal yang dapat diklaim oleh publik secara tidak langsung. Influencer ikut andil dalam pengaruhnya, dan juga integrasi audio digital sebagai perpanjangan identitas diri. Berikut presentasi saya tentang navigasi digital soundscape dan juga konsep regulasi kognitif dalam generasi Z. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.